6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Untuk kader Kota Bau-Bau itu terpilih sebagai 6 kader terbaik nasional Sulawesi Tenggara, jadi mewakili Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian ini pengumumannya sudah sementara diumumkan. Kampung KB itu adalah institusi yang ada di tingkat kelurahan yang dibentuk untuk mewadahi semua kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan keluarga agar supaya semua keluarga kita di. Selamat pagi dari kawasan Limbowolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Kado terbaik di momen Hari Kesehatan Nasional, salah satu kader Posyandu dari Kota Bau-Bau menerima penghargaan kader berprestasi tingkat nasional 2025. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau P2KB Kota Bau-Bau perkuat peran organisasi masyarakat dalam operasional kampung keluarga berkualitas agar setiap keluarga memiliki ketahanan dan kualitas yang baik dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Kamis 13 November 2025, bersama saya Waode Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama, kado terbaik di momen Hari Kesehatan Nasional. Salah satu kader Posyandu dari Kota Bau-Bau menerima penghargaan kader berprestasi tingkat nasional 2025. Selengkapnya dilaporkan Waode Nurliani. Tepat di momen Hari Kesehatan Nasional 2025, Kota Bau-Bau berbangga atas prestasi yang diraih oleh salah satu kader Posyandu. Ia adalah Nafiati, salah satu kader dari Posyandu Nangka 2 Kelurahan Labalawa, Kecamatan Betuambari, berhasil meraih peringkat 2 kader Posyandu berprestasi tingkat nasional 2025 untuk wilayah regional 2. Nafiati menjadi salah satu dari 6 kader terbaik nasional yang terbagi dalam 3 wilayah regional untuk menerima penghargaan langsung dari Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka serta Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional Rabu siang di Jakarta. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Bau-Bau Jaidudin Ishak menyampaikan rasa syukurnya atas capaian tersebut. Ia menyebutkan dari 1,5 juta kader Posyandu seluruh Indonesia, Bau-Bau masuk 6 terbaik nasional dan terpilih kedua untuk regional 2 wilayah Indonesia Tengah. Untuk kader Kota Bau-Bau itu terpilih sebagai 6 kader terbaik nasional, jadi mewakili Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk penilaian sendiri itu ada 2 kategori, jadi kategori kader terbaik dan kategori posyandu terbaik. Jadi kita dari Sultra ini Bau-Bau mewakili sebagai kader terbaik dan Konawe Selatan atau Konawe itu sebagai posyandu terbaik, tapi pada saat penilaian di level nasional hanya kita yang bisa lolos. Nafiati sebelumnya terpilih sebagai perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam ajang kompetisi kader Posyandu Teladan tingkat nasional tahun 2025 bersama salah satu kader dari Kabupaten Konawe Selatan. Namun berdasarkan hasil penilaian panitia, hanya kader dari Kota Bau-Bau yang berhasil masuk 6 besar tingkat nasional. Ajang apresiasi kader dan Posyandu berprestasi bidang kesehatan tahun 2025 merupakan program dari Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang bertujuan memberikan penghargaan kepada kader-kader terbaik dari seluruh Indonesia. Keberhasilan Nafiati tidak lepas dari sejumlah indikator keberhasilan Posyandu Nangka 2, diantaranya ketertiban pelaporan, pelaksanaan kegiatan lapangan yang aktif, kunjungan rumah oleh kader, serta inovasi dan pelatihan kader yang dilakukan secara rutin. Jaidudin berharap prestasi ini dapat menjadi inspirasi bagi kader-kader Posyandu lainnya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat akar rumput. Wade Nuliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita berikutnya. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bau-Bau perkuat peran organisasi masyarakat dalam operasional kampung keluarga berkualitas agar setiap keluarga memiliki ketahanan dan kualitas yang baik dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan. Selengkapnya dilaporkan Hairul Mulko. Semua harus terlibat di dalam upaya untuk mewujudkan program-program di Kampung KB. Karena memang program Kampung KB ini sangat kompleks, menyentuh semua hajat hidup kehidupan. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana P2KB Kota Bau-Bau terus memperkuat sinergi lintas sektor dan organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan fungsi Kampung Keluarga Berkualitas atau Kampung KB.
Upaya ini menjadi bagian dari kegiatan operasional penguatan Kampung KB yang digelar di Aula Palagi Matap pada Rabu 12 November 2025. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Dinas P2KB Kota Bau-Bau, Marianto Nur Samsul menjelaskan bahwa di seluruh 43 kelurahan di Kota Bau-Bau kini telah memiliki Kampung KB sesuai amanat nasional yang menargetkan seluruh desa dan kelurahan di Indonesia memiliki Kampung KB pada tahun 2024. Kampung KB tingkat kelurahan menjadi wadah seluruh kegiatan pembangunan keluarga. Tujuannya agar setiap keluarga di tingkat kelurahan memiliki ketahanan dan kualitas yang baik dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan. Kampung KB itu adalah institusi yang ada di tingkat kelurahan yang dibentuk untuk mewadahi semua kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan keluarga agar supaya semua keluarga kita di tingkat kelurahan itu memiliki keluarga yang berkualitas. Keluarga yang berkualitas itu keluarga yang memiliki ketahanan, ya dia memiliki daya tahan dalam menghadapi setiap situasi, baik situasi senang maupun apalagi situasi sulit. Marianto menjelaskan penguatan peran organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan Kampung KB merupakan strategi jangka panjang untuk mewujudkan keluarga berkualitas di Kota Bau-Bau. Kegiatan ini juga menghadirkan seluruh kelompok kerja Kampung KB, camat, lurah, dan perwakilan OPD yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan 8 fungsi keluarga, mulai dari fungsi agama, sosial, pendidikan, budaya, hingga lingkungan. Marianto menjelaskan, pelaksanaan program tidak bisa berjalan optimal jika hanya dikerjakan oleh dinas semata, olehnya itu diperlukan peran stakeholder terkait. Semua harus terlibat di dalam upaya untuk mewujudkan program-program di Kampung KB. Karena memang program Kampung KB ini sangat kompleks, menyentuh semua hajat hidup kehidupan, mulai dari agamanya, kemudian pendidikannya, sosialnya, budayanya, pemeliharaan lingkungan, dan harus menjawab semua siklus kehidupan. Jadi siklus kehidupan dari manusia sejak lahir sampai manusia meninggal, itu semua ada urusannya, termasuk yang dispesifikasi adalah bagaimana agar supaya kita bisa mengendalikan penduduk. Menurutnya, dari 43 kampung KB yang telah terbentuk di Bau-Bau, sebagian besar saat ini berada pada tahap dasar dan berkembang. Pembinaan berjenjang terus dilakukan untuk mencapai klasifikasi mandiri dan paripurna. Salah satu capaian yang membanggakan adalah Kampung KB Lakologou yang berhasil meraih juara tingkat provinsi dan mewakili Sultra dalam lomba Kampung KB tingkat nasional. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. KSOP kelas 2 Bau-Bau merenovasi gedung terminal penumpang lama sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik di sektor transportasi laut. Dan progres renovasi gedung terminal penumpang ini telah mencapai 70% dan ditargetkan sudah bisa dimanfaatkan penumpang pada angkutan Nataru. Selengkapnya dilaporkan Afriansa. Kami punya terminal itu kami benahi karena memang sudah fasilitasnya kami anggap sudah lama itu belum pernah dilakukan itu. Maka Kantor Kesabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 2 Bau-Bau merenovasi gedung terminal penumpang lama. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen meningkatkan pelayanan publik di sektor transportasi laut. Kepala KSOP Bau-Bau Tahir Laitupa menyampaikan bahwa progres pekerjaan saat ini telah mencapai 70%. Renovasi ini mencakup pembaruan pada infrastruktur vital dan sistem pengamanan. kami punya terminal itu kami benahi karena memang sudah fasilitasnya kami anggap sudah lama itu belum pernah dilakukan itu. Maka di tahun ini kami diberikan kepercayaan oleh pimpinan kami di pusat untuk diberikan penganggaran terkait dengan renovasi terminal penumpang itu. Nah, ini kami lengkapi semua nanti nih CCTV-nya karena itu sangat dibutuhkan. Menurut Tahir, Pelabuhan Bau-Bau merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang memiliki tingkat kepadatan layanan kapal penumpang yang tinggi. Karena itu, peremajaan terminal yang fasilitasnya dianggap telah usang menjadi sebuah prioritas. Tahir mengatakan pekerjaan renovasi yang telah dimulai sejak akhir Oktober 2025 ditargetkan rampung sebelum periode angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 atau Nataru.
Terminal ini dipersiapkan untuk melayani Nataru dan angkutan lebaran berikutnya secara optimal. Ia mengatakan cakupan renovasi meliputi penggantian plafon dan lantai baru, serta aktivasi kembali perangkat pemindai bagasi X-ray. KSOP Bau-Bau berupaya agar setidaknya 1 unit X-ray dapat berfungsi penuh dan unit lainnya diupayakan perbaikan. Tahir Leitupa memastikan bahwa selama proses renovasi berlangsung, pelayanan dan pergerakan penumpang tetap berjalan lancar dengan pengawasan yang baik. Ia juga mengatakan KSOP Bau-Bau melakukan peningkatan sistem pengawasan dengan peremajaan perangkat CCTV. Seluruh unit CCTV dipastikan mendukung pemantauan terpusat dari Kementerian Perhubungan. Saat ini telah terpasang 43 titik CCTV yang tersebar di beberapa lokasi, yakni 4 unit di dermaga, terminal penumpang 21 unit, dan area pelabuhan 18 unit. Rencananya jumlah ini akan ditambah hingga mencapai 50 titik. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansah melaporkan. Baik pendengar, kita ke berita yang terakhir. Dalam rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional atau HKN tahun 2025 tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Bau-Bau kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Kota Bau-Bau resmi meraih penghargaan tertinggi Kota Sehat Swasti Sabah Wistara, sebuah predikat bergengsi yang diberikan kepada daerah dengan komitmen dan keberhasilan tinggi dalam mewujudkan lingkungan dan masyarakat sehat. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Asrun Lio dan diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Bau-Bau Insinyur Waode Hamsina Bolu bertempat di kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kompleks Bumi Praja Anduonohu, Kota Kendari pada Rabu 12 November. Menurut Wakil Wali Kota Bau-Bau, penghargaan Swasti Sabah Wistara ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman. Ia menjelaskan bahwa ajang penghargaan nasional yang diprakarsai oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri ini melalui proses penilaian serta verifikasi ketat yang dilakukan setiap 2 tahun sekali. Dari total daerah yang diusulkan di seluruh Indonesia, hanya 64 daerah yang berhasil memperoleh predikat tertinggi Swasti Sabah Wistara. Di Sulawesi Tenggara, Kota Bau-Bau dan Kota Kendari menjadi 2 daerah yang meraih penghargaan tersebut. Sementara Kabupaten Kolaka Utara memperoleh predikat Swasti Sabah. Wakil Wali Kota Bau-Bau berharap prestasi ini tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga menjadi dorongan bagi seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat untuk terus meningkatkan kualitas hidup warga. Dengan penghargaan ini, Kota Bau-Bau semakin meneguhkan diri sebagai salah satu kota yang berkomitmen tinggi terhadap pembangunan berkelanjutan di bidang kesehatan dan lingkungan hidup. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kado terbaik di momen Hari Kesehatan Nasional, salah satu kader Posyandu dari Kota Bau-Bau menerima penghargaan kader berprestasi tingkat nasional 2025. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana P2KB Kota Bau-Bau perkuat peran organisasi masyarakat dalam operasional kampung keluarga berkualitas agar setiap keluarga memiliki ketahanan dan kualitas yang baik dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan. Demikian Warta Kepton Pagi, mewakili kerabat kerja, saya ucapkan selamat pagi.